Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan Python. Perkenalkan, nama saya Selvi Palembangan dengan NIM akhir 043. Pengenalan Python. 1. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang berfokus pada keterbacaan kode. Berikut penjelasan singkat mengenai Python. 1. Mudah dipelajari, sintaks Python cukup sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris, sehingga mudah dipahami terutama bagi pemula programan. Yang kedua, multiguna Python bisa digunakan untuk berbagai keperluan pemrograman mulai dari pemrograman web, data science, machine learning, otomatisasi, hingga pengembangan aplikasi. Yang ketiga, interpretatif, tidak memerlukan proses kompilasi ke dalam kode mesin. Kode Python dijalankan langsung baris per baris oleh interpreter. Tujuan pembuatan Python adalah meningkatkan produktivitas programmer serta lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, sejarah Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991, seorang programmer Belanda pada akhir 1980-an. Versi pertama Python diluncurkan pada tahun 1991. Nama Python sendiri diambil dari acara komedi Monty Python yang disukai oleh Guido. Python dibuat sebagai penerus untuk bahasa ABC yang juga dirancang oleh Guido sebelumnya. Beberapa tujuan utama pembuatan Python adalah untuk membuatnya mudah dibaca dan dipahami, sangat ekspresif, serta menggabungkan paradigma pemrograman terstruktur, interpretatif, fungsional, dan OOP, Object Oriented Programming. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihannya yang pertama, banyak pustaka. Python memiliki pustaka standar yang kaya dan ekosistem pustaka pihak ketiga yang luas untuk berbagai keperluan. Yang kedua, multi-platform. Kode Python bisa dijalankan hampir di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, MacOS. Yang ketiga, mendukung paradigma pemrograman yang berbeda seperti OOP, fungsional dan interaktif, memberi fleksibilitas bagi programmer. Adapun kekurangannya itu performa lambat karena Python diinterpretasikan saat runtime. Ia lebih lambat dibandingkan bahasa kompilasi seperti C atau C++. Penggunaan memori yang tidak efisien. Python melakukan memori manajemen secara otomatis yang terkadang kurang efisien. Kesalahan sulit dilacak. Sifat dinamik tipe pada Python terkadang membuat kesalahan sulit dilacak. Kemudian ada pun perbedaan dengan bahasa lain. Kemudahan pengguna. Python lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan Java, C++, dan JavaScript. Sintaksi Python lebih sederhana, rapi, dan intuitif. Python memiliki struktur data tingkat tinggi dan lebih sedikit boilerplate kode. Ini membuat Python sangat baik untuk pemula. Kecepatan eksekusi. Java dan C++ biasanya mengeksekusi lebih cepat daripada Python karena dikompilasi ke dalam bahasa mesin. Python menafsirkan kodenya sesaat yang memperlambat eksekusi, namun Python cukup cepat untuk kebanyakan tugas. Untuk kecepatan maksimal, kode Python dapat dioptimalkan termasuk dikompilasi, pemakaian memori. Pemakaian memori bahasa kompilasi seperti C++ biasanya lebih efisien memori dibanding Python. Tetapi Python memiliki pengelolaan memori otomatis yang lebih baik dibanding C++ dan Java. Python juga dapat lebih hemat memori dibandingkan JavaScript. Kemudian cara kerja Python. Python bekerja dengan cara mengeksekusi kode sumber atau .py baris per baris oleh interpreter tanpa perlu kompilasi ke mesin, memudahkan debugging dan pengembangan aplikasi. Kemudian cara install Python.
Yang pertama, Linux Mint biasanya sudah terinstall sebelumnya jika tidak install melalui manajer paket. Yang kedua, Windows unduh installer Python di python.org dan ikuti petunjuk instalasi. Pastikan centang Add Python to. 4. Windows unduh installer Python di python.org dan ikuti petunjuk instalis. Pastikan centang Add Python. Jalankan kode Python yaitu 1. Tulis kode Python atau ekstensi.py di text editor. Kedua, simpan file misalnya hello world.py. Yang ketiga, jalankan di command prompt dengan Python hello world.py. Yang keempat, akan ditampilkan output program. Kemudian tipe data Python, beberapa tipe data di Python yaitu integer bilangan bulat, float bilangan desimal, string kumpulan karakter atau teks, boolean bernilai true dan false, list kumpulan data dipisah koma dan kurung siku, tuple seperti list tapi tidak bisa diubah, dictionary pasangan key following. Variabel dan tipe data. Variabel sebagai wadah untuk menyimpan data. Beberapa tipe data di Python: integer, float, string, boolean, list, tuple, dan ditch. Ketiga, variabel di Python tidak perlu dideklarasi tipe data secara eksplisit. Fungsi Python mengumpulkan logika program ke dalam satu unit yang dapat digunakan kembali. Fungsi memungkinkan kita mendefinisikan sekumpulan pertanyaan sekali dan memanggilnya berulang kali. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menguji dan debugging kode. Yang ketiga, menghindari duplikasi kode. Kemudian struktur kontrol Python. 1. Percobangan if-else. Yang kedua, perulangan for dan while. Adapun studi kasus Python, contoh penerapan Python. Yang pertama, program ETL data, bash scripting, analisis data, machine learning, computer vision. Kemudian, manfaat mempelajari Python. 1. Python mudah dipelajari dan digunakan, terutama untuk pemula programming. Sintak Python sederhana dan rapi membuat Python mudah dipahami. Yang kedua, Python banyak digunakan dalam data science, machine learning, dan all. Dengan Python, kita bisa melakukan analisis data, visualisasi, hingga membangun model machine learning. Yang ketiga, komunitas Python besar dan supportnya bagus, dokumentasinya lengkap, sehingga kita bisa mencari referensi dengan mudah saat studi. Yang keempat, struktur data Python. Yang pertama, comments. Baris kode yang tidak dieksekusi oleh interpreter Python digunakan untuk memberi catatan dan menjelaskan kode. Diawali dengan tanda pagar. Yang kedua, variabel digunakan untuk menyimpan data, dideklarasikan dengan menetapkan nama variabel diikuti nilainya. Yang keempat, tipe data, jenis data yang bisa disimpan dalam variabel, termaksud integer, float, string, boolean, list, tuple, dan dictionary, dan lainnya. Yang keempat, fungsi blok kode terorganisir yang dibuat untuk tugas tertentu. Yang kelima, percabangan if-else mengontrol alur program sesuai kondisi. Yang keenam, kelas cetak biru yang mempresentasikan objek dunia nyata. Kemudian ada pun jenis-jenis operator pada Python. Yang pertama, operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, perpangkatan, dan lain-lain. Operator penugasan atau assignment digunakan untuk menetapkan nilai ke dalam sebuah variabel. Yang ketiga, operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan nilai boolean true atau false. Keempat, operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT. Yang kelima, operator keanggotaan. Operator keanggotaan atau membership digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat di dalam suatu objek. Yang terakhir, operator identitas. Operator identitas digunakan untuk mengecek apakah dua buah objek mengacu ke objek yang sama di memori. Kemudian struktur program Python. 1. Pengenalan Python di input statement.
comments. Segmen pengendalian alur. Yang pertama, segmen conditional if else. Yang kedua, perulangan for dan while. Yang ketiga, segmen break dan continue. Beberapa poin penting harus diperhatikan pada Python. Yang pertama, mudah dipelajari. Python memiliki sintaks yang sangat sederhana dan rapi, sehingga mudah untuk dipelajari baik oleh pemula maupun programmer berpengalaman. Yang kedua, interpret. Python adalah bahasa interpret, artinya kode Python dijalankan langsung tanpa perlu dikonvertasi dalam bahasa mesin terlebih dahulu. Yang ketiga, general purpose Python bersifat multi-paradigma dan multi-purpose, artinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan programming dari web, game, data science, machine learning, otomatisasi, hingga pengembangan aplikasi. Yang keempat, memiliki library yang kaya. Python memiliki library modul standar dan pihak ketiga yang sangat banyak, sehingga mempercepat dan mempermudah pengembangan aplikasi. Yang terakhir, support community yang luas karena popularitasnya. Python memiliki support community yang sangat luas, baik secara online maupun offline. Kesimpulan, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer, menawarkan kemudahan pengguna dan berbagai fitur, memiliki beberapa kelebihan utama dan kekurangan, banyak digunakan dalam berbagai bidang. Demikianlah pengenalan Python saya. Sekian dan terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, learn that. Bitches up a line, and you know